Shalom, selamat sore semuanya. Wow, di bawah ada, di atas ada. Oke, saya boleh melihat ada nggak cuman ibu-ibu ya, nggak cuman wanita tapi ada bapak dan ibu-ibu dan teman-teman yang bersuka cita boleh angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita ada bersama-sama pada sore hari ini untuk bisa melayani. Terima kasih juga untuk Rumah Harmoni yang mengundang saya, Pastor Dieter apa Dieter ya? Dieter, oke, Dieter Nicholas. Kita kenalan waktu di Bandung ya. Untuk kepercayaannya saya boleh sharing dan berbagi. Oke, kita mau berdoa ya untuk menyambut firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau buka hati kami. Engkau yang bongkar hati kami dan pemikiran kami. Dan juga mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Oke, salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal. Ya, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo menggembalakan di GBI OHCC Karawaci. Dan kami dianugerahi 2 orang anak. Lalu topik yang akan saya sharingkan pada sore hari ini yaitu mental health series dengan judul overthinking. Kita akan membahas mengenai overthinking. Sebelum membahas mengenai overthinking, saya mau cerita nih tentang kisah seekor anak gajah yang dibesarkan di sebuah sirkus. Jadi anak gajah ini dibesarkan di sebuah sirkus, lalu kita lihat di gambar. Kaki dari anak gajah ini diikat dengan seutas tali lalu diikat ke tiang pancang yang dibuat dari kayu. Diikat dengan seutas kali yang diikat lagi ke tiang pancang yang terbuat dari kayu. Si anak gajah ini ingin membebaskan diri. Lalu anak gajah ini mencoba untuk melepaskan kakinya dari ikatan tersebut. Namun gak berhasil. Lalu anak gajah ini mencoba lagi untuk melepaskan diri, menghentakkan kakinya. Tapi gak berhasil lagi karena tali itu kuat. Mencoba-coba berkali-kali untuk melepaskan diri dan membebaskan diri, namun gak berhasil. Sampai anak gajah ini berpikir bahwa tali itu lebih kuat daripada dirinya. Singkat cerita, waktu berlalu, terus berlalu, anak gajah ini kan tambah besar ya, menjadi gajah yang dewasa. Waktu menjadi gajah yang dewasa, sebenarnya kekuatannya, energinya itu semakin kuat. Tetapi si anak gajah ini tidak menyadari kekuatan di dalam dirinya. Dan dia tetap berpikir bahwa tali itu lebih kuat dari dirinya. Singkat cerita, sepanjang hidup gajah ini terus terikat dengan tali itu dan tidak pernah bebas. Sebenarnya gajah ini bukan terikat atau terbelenggu dengan tali itu. Tapi gajah terikat dan terbelenggu dengan cara berpikirnya terhadap diri sendiri dan terhadap tali itu. Gajah itu melihat dirinya gak punya kekuatan dan melihat dirinya lemah. Gak bisa melihat potensi yang ada pada dirinya. Dan dia melihat tali itu, cara pandangnya, cara berpikirnya kepada tali itu, bahwa tali itu lebih kuat dari dirinya. Dari sini kita belajar bahwa bagaimana cara kita berpikir itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan cara kita berpikir yang tidak tepat bisa membelenggu kehidupan kita, betul? Itu sebabnya hari ini kita mau belajar untuk mengevaluasi cara berpikir kita. Nah, saya juga mau mengajak teman-teman melihat menurut survei. Ternyata menurut survei dari National Science Foundation menuliskan bahwa 80% dari pikiran kita itu cenderung negatif. Kalau satu hari kita berpikir rata-rata 12.000 sampai 50.000 satu hari. 12.000 sampai 50.000 pikiran per hari loh. Kalau 80%-nya negatif berarti 9.600 sampai 40.000 pikiran kita negatif. Wah. Kemudian juga sains memberitahu bahwa otak kita ternyata lebih cenderung tanpa sadar memperhatikan pikiran-pikiran yang negatif. Bahkan cenderung mengingat pengalaman-pengalaman yang negatif dan traumatis di masa lalu daripada mengingat
pengalaman yang positif. Bahkan juga survei menemukan ketika kita mengambil keputusan, kebanyakan kita saat mengambil keputusan dasarnya adalah berdasarkan informasi negatif daripada positif. Jadi bayangin kalau tanpa sadar kita cenderung mengambil keputusan berdasarkan informasi negatif, maka keputusan-keputusan kita bisa menjadi negatif. Dan juga setiap hari kita sekitar membuat 35.000 keputusan loh. Dan 95% diantaranya ketika mengambil keputusan lebih cenderung berdasarkan penilaian yang cepat daripada pilihan yang tenang dan berpikir jernih. Wow, sangat berdampak ya pikiran kita. Dan bahkan waktu kita berpikir nih setiap hari rata-rata 90% diantaranya adalah berulang-ulang. Yang dipikirkan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Itu sebabnya Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 menuliskan. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Dan ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Cara kita berpikir seringkali kita gak sadari. Maka di sini Daud berdoa, Daud minta Tuhan tolong supaya saya mengenali apa yang ada di pikiran saya. Karena bagaimana cara kita berpikir itu akan mempengaruhi langkah-langkah kita. Kalau cara kita berpikir negatif, langkah kita bisa menjadi serong. Jadi yuk kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan untuk menyelidiki, untuk menguji pikiran kita. Supaya apa? Kita menyadari pikiran kita, lalu kita bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk mengalami pembaharuan pikiran. Amin. Kenapa penting? Karena di Amsal 23 ayat 7. Di sini menuliskan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam bahasa Inggrisnya jelas banget. Karena bagaimana cara kita berpikir, itu yang akan menentukan kehidupan kita. Atau dengan kata lain, hidup kita ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir. Maka di Roma 12 ayat 2, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini berbicara mengenai pembaharuan pikiran. Kalau pikiran kita negatif, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang positif? Saat membahas mengenai pikiran, ini ada banyak hal. Ada distorted kognitif, virus pikiran, tapi secara spesifik hari ini kita mau membahas tentang overthinking. Apa itu overthinking? Jenisnya, mengapa, lalu juga bagaimana aplikasinya, manifestasinya dalam hidup kita, dan bagaimana mengatasinya. Siap? Yuk kita lihat terlebih dulu. Apa sih definisi overthinking? Saya bacakan, overthinking berasal dari kata over, lebih, dan think, berpikir. Jadi secara umum overthinking didefinisikan sebagai perilaku dan kebiasaan yang memikirkan sesuatu secara berlebihan. Berpikir itu bukanlah hal yang salah, tetapi apa-apa yang over itu perlu dievaluasi. Karena apa-apa yang over bisa jadi bersifat destruktif. Ketika pikiran kita terjebak dalam lingkaran. Jadi overthinking itu berpikir dengan over sampai pikiran kita terjebak dalam lingkaran. Apa aja? Menganalisa, pertanyaan yang berulang-ulang, evaluasi yang berulang-ulang terhadap situasi keputusan masalah, berulang-ulang, sampai akhirnya kita terjebak, lalu membuat kita menjadi stagnasi dan sulit untuk maju atau move on, atau bahkan pikiran kita bisa melumpuhkan kita. Jadi sekali lagi ketika kita menganalisa, kemudian berpikir, mengevaluasi, itu gak ada yang salah. Tetapi terjebak dalam hal yang berulang-ulang lalu melumpuhkan setiap
kita. Inilah yang dinamakan overthinking. Lalu kita lihat manifestasi overthinking ini seperti apa. Kita check up ya. Ada beberapa manifestasi overthinking. Jenisnya nih apa aja? Oke. Manifestasi dari overthinking dalam hidup kita. Jadi ada masa lalu. Yuk sama-sama katakan masa lalu. Masa kini dan masa depan. Overthinking itu manifestasinya ada yang di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita lihat yang di masa lalu apa? Yang di masa lalu itu adalah jenis overthinking yang namanya rumination. Yaitu overthinking yang dipikirin terus-menerus adalah hal-hal yang di masa lalu, yang udah lewat. Contohnya kita memikirkan pengalaman-pengalaman trauma masa lalu. Pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Ini adalah overthinking yang termasuk rumination. Lalu apalagi? Kita pernah nggak yang udah lewat kita pikirin terus? Kenapa ya tadi saya ngomong ini? Kenapa ya kemarin saya ambil keputusan itu? Pernah? Itu adalah overthinking yang namanya rumination. Terus kita juga mikir, coba ya kemarin saya ambil keputusan A. Coba ya saya nggak lakukan kemarin. Aduh kenapa ya saya ambil keputusan ini? Nah penyesalan-penyesalan di masa lalu itu juga overthinking yang dinamakan ruminasi. Di dalam Mazmur menuliskan loh bahwa penyesalan itu kalau nggak diproses itu bisa melumpuhkan setiap kita tanpa disadari. Saya mau ajak kita ambil waktu 1 menit ya. Ambil waktu 1 menit. Kita pernah gak menyesal? Pernah ya? Karena kita ini kan gak sempurna. Jadi pasti kita pernah mengalami pengalaman hidup melakukan kesalahan, betul? Sengaja atau gak sengaja. Pasti ada penyesalan. Boleh gak keluarin handphonenya? Oke. 1 menit aja, boleh pegang handphone? Yes. Saya mengajak kita memilih satu pengalaman penyesalan yang paling kita sesali dalam hidup. Kan ada beberapa penyesalan. Pilih satu yang paling kita sesali dalam hidup apa? Lalu tulis di handphone. Tulis di handphone buat diri sendiri. Boleh mulai tulis? Tulis. Saya menyesal karena, boleh tuliskan. Apa yang kita sesali? Satu aja. Yang paling kita sesali dalam hidup. Boleh ditulis, dituangkan dalam tulisan, write it down. Saya menyesal karena. Sudah menulis atau sudah memilih satu penyesalan? Yuk, kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu. Datang sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan dengan jujur. Tuhan, saya menyesal karena apa? Ungkapkan di hadapan Tuhan. Lalu berdoa, Tuhan saya minta ampun karena melakukan ini. Ungkapkan saya minta ampun karena apa. Lalu berdoa, percayalah Tuhan pasti mengampuni, tapi seringkali kita sulit yang memaafkan diri sendiri. Kita berdoa, taruh tangan kanan kita di hati kita. Saya mengampuni diri saya. Karena apa? Ungkapkan. I forgive myself. Ungkapkan. Saya mengampuni diri saya karena apa yang kita tulis, apa penyesalan kita. Oke, yang kedua. Kalau Tuhan ingatkan ada pengalaman masa lalu, mungkin ada perilaku orang-orang yang melukai kita. Itu juga yang sering kali kita pikirkan, itu adalah rumination. Apa yang orang lain lakukan dalam hidup kita. Ingat satu orang yang pernah benar-benar melukai kita, yang terus kepikiran terus. Berulang-ulang sikap orang itu kepikiran terus. Kita juga ambil waktu berdoa sama Tuhan. Bilang, Tuhan mengakui. Saya terluka karena orang ini. Ucapkan sama Tuhan. Masa lalu yang terus terulang-ulang. Bawa kepada Tuhan. Lalu doakan. Saya mengampuni dia yang pernah melukai saya. Atau saya mengampuni perilaku dia yang buruk kepada saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi masa lalu itu
banyak banget tuh sebenarnya penyesalan-penyesalan kita. Dan penyesalan itu harus diproses. Karena kalau enggak itu jadi beban dan terus menerus ada di dalam pikiran kita. Kemudian masa lalu juga pengalaman negatif ataupun perilaku orang lain yang dilakukan kepada kita yang membuat kita jadi kepikiran perilaku orang itu. Nah, untuk melepaskannya kita harus melepaskan pengampunan. Yang satu mengampuni orang lain, yang satu adalah forgive ourselves. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah overthinking tentang masa lalu, rumination. Tapi ada overthinking tentang masa depan, yaitu worry, kekhawatiran. Kekhawatiran ini contohnya, kita udah berpikir, what if thinking, gimana ya nanti kalau masa depan saya tuh buruk? Gimana nanti hidup saya di masa depan terjamin atau enggak? Gimana nanti anak-anak saya? Gimana nanti saya bisa sembuh atau enggak? Jadi worry itu adalah pemikiran-pemikiran di masa depan yang berulang-ulang. Sebenarnya kalau kita khawatir itu wajar untuk kita waspada. Tetapi apa-apa yang over. What if thinking. Lalu udah ada skenario di pikiran kita. Sehingga kita jadi stres. Contoh what if thinking yang lain adalah takut salah atau takut gagal. Gimana ya nanti kalau saya salah? Gimana nanti kalau gagal? Gimana nanti kalau berantakan? Coba, pikiran itu membelenggu loh. Misal kita mau coba sesuatu yang baru, lalu karena takut salah, takut gagal, kita kan akhirnya jadi gak berani mencoba. Betul gak? Padahal bisa jadi Tuhan membukakan kesempatan yang baru, tapi kita berpikir gimana ya kalau salah, gimana ya kalau gagal. Akhirnya kita gak ambil keputusan atau kita menunda, itu kan melumpuhkan kita. Jadi ini adalah overthinking untuk di masa yang akan datang. Bahkan waktu mau ambil keputusan pun dipikirin terus. Salah satunya juga worry itu adalah fortune teller error. Jadi udah meramalkan sesuatu yang buruk. Misal dengar telepon bunyi, wah ini jangan-jangan berita buruk yang apa. Wah ini jangan-jangan hal yang negatif. Itu adalah overthinking tentang masa depan. Kita jadi gak konsentrasi dan sebagainya. Rumination, worry. Lalu kita lihat yang hari ini nih. Ada yang dinamakan obsesi. Apa itu obsesi? Obsesi itu adalah ada satu pemikiran hari ini. Yang kita pikirin terus sampai akhirnya kita gak bisa konsentrasi tentang yang lain. Pernah gak? Contohnya misalnya kita memikirkan tentang apa ya? Ya mungkin tentang finansial. Padahal dalam hidup ini kan banyak aspek. Ada tentang keluarga, ada tentang pekerjaan, ada tentang pelayanan. Tapi mungkin ada masalah dalam finansial. Jadi yang kita pikirin tiap hari, pagi sampai malam. Masalah kita itu terus. Sampai gak bisa konsentrasi yang lain. Ini adalah bentuk overthinking yang namanya obsesi. Oke? Sekarang kita lihat lagi jenis overthinking yang lain. Yaitu negatif self-talk. Berbicara negatif pada diri sendiri. Semua kita punya inner voice di dalam hati kita. Tapi apa yang kita bicarakan pada diri kita? Sesuatu yang positif atau negatif? Jadi overthinking negatif self-talk adalah kita membahas yang buruk tentang diri kita. Aduh saya bodoh banget ya. Aduh saya gak punya masa depan. Aduh tuh saya salah lagi. Jadi perkataan-perkataan negatif pada diri sendiri. Kalau kita berkata negatif pada diri sendiri, jadi sebenarnya yang kita lihat kepada diri sendiri kan negatif terus ya. Kalau kita melihat diri kita negatif, bagaimana mungkin kita bisa melihat apa yang positif yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita dan apa yang positif yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita gak bisa lihat karena yang dilihat adalah negatif, ngomong-ngomong negatif terus. Lalu overthinking berikutnya adalah over analyzing. Apa itu? Menganalisa gak apa-apa, tapi over analyzing itu memperhatikan yang detail sampai dianalisa. Waktu mau ambil keputusan dipikirin, kalau ambil A resikonya gimana, ambil B resikonya gimana. Dianalisa, dipertimbangkan, dipikirin terus menerus sampai over analisa. Akhirnya jadi gak ambil keputusan. Contoh yang sederhana, yang punya sosmed, kalau kita mau posting foto nih di sosmed. Sebenarnya kan posting kan cuma 5 menit, betul? Tapi waktu kita foto, kita analisa. Foto A, foto B, foto C yang mau diposting. Sampai over analisa kita pikirin berulang-ulang bisa sampai 1 jam. Cuman untuk pilih foto. Nah itu namanya over analisa.
Sebenarnya menganalisa nggak salah. Tapi sekali lagi overthinking itu adalah proses yang terus-menerus berulang-ulang yang akhirnya membuat kita stagnasi, tidak melakukan apapun atau perilaku kita jadi negatif dan juga kita tidak memiliki damai sejahtera. Ini jenisnya. Udah ketemu kecenderungan kita jenis yang mana? Kalau saya rumination, kalau saya ya. Terus worry juga ada, lalu over analyzing juga saya ada. Ini overthinking yang ada pada saya. Jadi jujur, boleh 1 menit ngomong sama kiri kanan, saya ini overthinkingnya yang mana? Boleh ngomong kiri kanan? Jujur, saya ini yang mana? Gitu. Boleh pilih dari sini, biar kita jadi aware. Oke, udah tahu ya? Kita lanjut. Ini kan manifestasi overthinking, tapi setiap orang area overthinkingnya beda-beda. Boleh bantu next? Ada orang yang overthinkingnya di area keuangan. Yang dipikirin kalau keuangan itu nanti saya masa depannya gimana, makan apa, hidup pakai apa. Yang kepikiran area uang, finansial. Tapi ada yang di area uang baik-baik aja. Lalu dia stresnya adalah tentang pekerjaan dan proyeknya. Targetnya selesai atau enggak. Pencapaiannya. Proyek itu adalah overthinkingnya di area tugas-tugas, deadline yang belum selesai. Yang kepikiran tuh tentang tugas-tugas. Ada lagi yang overthinkingnya di dalam relasi, di dalam hubungan. Ya mungkin untuk di sini ada yang jomblo. Mungkin kepikiran dalam relasi, tentang jodohnya atau tentang pasangan hidup. Terus udah gitu bisa jadi tentang pasangan hidup khawatir, worry. Ada yang belum dapat, gimana ya nanti saya dapat apa enggak ya gitu. Atau udah ada pasangan hidup, gimana ya nanti pernikahannya. Atau yang mau menikah, gimana ya nanti kira-kira pernikahannya oke atau enggak. Tapi ada juga yang tentang pasangan hidup adalah obsesi. Ya mungkin karena ada konflik jadi kepikiran terus tentang relasi. Yang lainnya jadi gak konsentrasi. Nah ini obsesi. Ini area relasi. Kemudian area keluarga juga bisa loh. Yang paling sering mah untuk ibu-ibu yang bikin overthinking siapa? Kalau gak suami adalah anak-anak. Kita tuh overthinking tentang masa depan anak-anak. Apa dampaknya? Biasanya nih kalau ibu-ibu. Kalau overthinking tentang masa depan anak-anak tanpa sadar jadi mama yang controlling. Benar gak? Jadi mama yang overprotective. Jadi mama yang apa-apa mengontrol detil-detil. Sampai micromanaging detil. Itu dasarnya apa? Karena kita udah overthinking karena khawatir. Lalu akhirnya kita mengontrol anak-anak kita. Kita jadi perfeksionis. Lalu apa dampaknya? Kalau anak kita cenderung dikontrol, apa-apa diatur. Tanpa sadar anak kita tuh di dalam dirinya. Jadi menghadapi mama yang overprotective dan yang controlling. Anak itu akan menerjemahkannya dalam dirinya. Tuh kan, saya salah lagi, diatur lagi. Terus mama yang terlalu perfeksionis dan micromanaging. Tuh kan, saya salah. Ini loh yang diterjemahin sama anak. Akhirnya kalau terus menerus anak juga akan berpikir saya dikritik, saya salah. Dan akan tertanam di dalam hatinya. Saya salah. Dan itu akan melumpuhkan inisiatif. Nanti akan jadi pribadi anak yang insecure. Dan nanti jadi overthinking juga. Jadi bayangkan ketika kita overthinking lalu termanifestasi dalam kehidupan itu ada dampaknya. Di dalam pekerjaan juga kita jadi pimpinan yang perfeksionis. Perfeksionis itu adalah sebenarnya seseorang yang gak mau salah, takut salah. Dia pasang standar karena takut apa kata orang. Berarti kan udah worry ya, takut apa kata orang. Lalu memaksakan standar itu kepada orang lain. Menjadi orang yang suka kritik, suka memaksa.
Lalu kita lihat lagi di sini ada orang yang area overthinkingnya mungkin di kesehatan, kenapa nggak sembuh-sembuh, jadi kepikiran. Lalu di area mana lagi? Mungkin di studi, sekolah dan sebagainya. Jadi area mana yang paling membuat kita overthinking? Boleh cerita setengah menit sama temennya di sebelah. Area yang mana aja nih yang sering membuat kita tuh overthinking? Yang mendominasi ada kan? Yang mana? Lalu jenisnya apa? Kita sambil self check up nih hari ini. Self check up untuk pikiran kita. Sudah mengenali ya? Kita lanjut. Apa sih dampak overthinking? Kita lihat dampaknya, berdampak kepada emosi, perilaku, fisik, relasi dan sebagainya. Kepada emosi, jadi khawatir, cemas. Kalau rumination, kenapa tadi saya ajak proses penyesalan? Karena banyak orang hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Karena gak bisa let go masa lalu. Kemudian juga dampaknya apa? Bisa jadi insecure, rendah diri. Seperti tadi contohnya anak. Karena orang tua overthinking jadinya mengkritik, overprotection, mengontrol. Si anak ini jadi pribadi yang minder dan insecure. Kemudian low self-esteem. Nah ini dampak kepada emosi. Kemudian juga dampak kepada perilaku. Tadi saya udah kasih contoh. Misalnya orang tua yang overthinking jadi controlling. Kemudian pasangan yang overthinking. Karena takut pasangannya nanti kehilangan pasangan. Jadi cemburuan. Waktu cemburuan akhirnya jadi posesif. Bisa nggak? Bisa. Terus khawatir karena masa depan. Jadi nggak bisa tidur, bisa insomnia. Mempengaruhi perilaku. Lalu akhirnya jadinya kesehatannya juga terpengaruh. GERD lah, asam lambung lah, migrain. Karena kenapa? Ketika kita overthinking, lalu ketika kita cemas, tubuh ini menghasilkan hormon kortisol yang menjadi racun bagi tubuh. Nah disinilah menimbulkan sakit penyakit. Lalu juga ada dampaknya terhadap produktivitas. Karena kita overthinking jadi kita menunda-nunda. Takut salah, kita gak berani ambil keputusan. Padahal dalam hidup ini adalah pembelajaran. Kalau pembelajaran kita pasti bisa salah. Betul enggak? Contohnya anak bayi aja mau belajar jalan pasti kan jatuh-jatuh terus. Anak TK aja mau belajar nulis, salah-salah dulu enggak? Pasti salah berulang-ulang. Aneh enggak kalau si baby bilang gini, daripada saya salah dan jatuh, lebih baik saya enggak usah belajar jalan selamanya. Aneh enggak? Daripada saya nulisnya salah-salah nanti ditegur sama gurunya, lebih baik saya enggak usah belajar nulis. Nah seringkali kita begitu kan, karena takut salah kita enggak berani mencoba. Juga dalam pelayanan, Tuhan percayakan pelayanan, kita gak berani karena merasa gak bisa. Apa benar saya punya talenta? Lalu membandingkan diri sama orang lain, lalu takut salah, takut gagal. Kita jadi gak berani melakukan sesuatu. Tanpa sadar jadi mengubur talenta di bawah tanah. Karena apa? Takut salah. Itu yang paling banyak membelenggu kita. Itu sebabnya jangan takut untuk mencoba. Namanya juga belajar, bilang kiri kanan. Namanya juga belajar, jangan takut mencoba. Namanya juga belajar, jangan takut untuk mencoba ya. Dan kita bisa lihat di sini. Ternyata ya di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami overthinking loh. Siapa? Musa. Musa mendapat panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu Musa overthinkingnya gimana? Gimana ya nanti? Apakah bangsa Israel akan mendengarkan saya? Apakah saya bisa memimpin? Jadi overthinkingnya udah worry, khawatir. Lalu Gideon, waktu dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Gideon tuh bilang gini, Tuhan lihat Gideon seperti pahlawan yang gagah perkasa. Itu cara Tuhan lihat Gideon. Tapi Gideon lihat dirinya, saya mah kaum yang lemah. Kita lihat overthinkingnya Gideon adalah negatif self-talk. Jadi seringkali kita punya negatif self-talk kepada diri sendiri. Lalu si Marta sibuk, khawatir, ditegur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan menegur
pelayanannya. Tapi Tuhan Yesus menegur waktu Marta dikatakan mulai menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bisa jadi karena overthinking, karena khawatir, kita jadi menyusahkan diri kita sulit untuk surrender kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang menaruh panggilan dalam hidup kita. Waktu Tuhan menaruh panggilan dalam hidup kita, Tuhan pasti memperlengkapi. Tapi seringkali overthinking kita membuat kita negatif. Sayang banget ya. Sayang banget apa yang Tuhan mau lakukan, kita jadi terdistraksi. Dan itu menghambat kita. Ini contoh-contohnya. Tokoh Alkitab saja mengalami overthinking. Jadi kalau kita mengalami, wajar. Yuk bilang kiri kanan, wajar. Yang terpenting bagaimana cara mengatasinya. Itu yang terpenting. Oke. Sekarang kita udah lihat definisi overthinking, jenisnya, manifestasinya. Lalu kenapa sih orang itu bisa overthinking? Kita lihat di sini. Kenapa? Apa saja yang menyebabkan overthinking? Paling banyak yang menyebabkan overthinking adalah pengalaman dan trauma masa lalu. Kita ini punya pengalaman-pengalaman dalam hidup. Dari kecil sampai sekarang. Ada pengalaman positif, ada pengalaman negatif. Nah, pengalaman negatif ini bisa menimbulkan luka dalam emosi kita. Lalu berdampak kepada luka pikiran, yaitu overthinking. Contoh. Misal, seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua yang mengkritik atau disalahkan. Ya mungkin orang tua bukan menyalahkan, ingin membimbing, tapi caranya kurang tepat, jadi anak merasa dikritik dan disalahkan. Anak itu penterjemah yang luar biasa, tapi menterjemahkan dengan buruk. Misal orang tua koreksi terus, koreksi. Anak menterjemahkannya, saya salah, lalu menjadi pribadi daripada salah. Lebih baik gak mencoba. Jadi takut salah. Atau saya selalu salah. Itu udah dua overthinking tuh. Worry dan juga negatif self-talk. Misal ada anak yang dibesarkan oleh mungkin papa mamanya bercerai. Lalu papanya selingkuh, ini anak perempuan. Anak ini adalah penterjemah yang luar biasa. Ketika lihat papa mamanya bercerai lalu papanya selingkuh. Anak menterjemahkan dengan cara si anak. Oh, berkeluarga itu gak enak. Lalu pria tukang selingkuh. Akhirnya seseorang yang terluka tanpa sadar dalam dirinya akan membangun benteng supaya besok-besok gak boleh terluka lagi. Nanti saya diselingkuhin. Udah apa? Worry. Nanti saya diselingkuhin karena papa tukang selingkuh. Ini udah rumination, mikirin yang lalu. Dan juga worry akan masa depan. Lalu apa dampaknya? Daripada saya diselingkuhin, lebih baik saya gak usah menikah. Akhirnya mengisolasi diri. Mempengaruhi gak perilaku? Mempengaruhi ya. Atau ketika dia menikah, posesif. Nanti suami saya selingkuh. Jadi overprotective. Jadi konflik gak dalam relasi? Konflik karena apa? Punya luka masa lalu. Jadi kita kenali pengalaman negatif apa, pesan apa yang kita terima di masa kecil yang tanpa sadar mempengaruhi cara kita berpikir dan memandang sesuatu menjadi negatif hari ini. Lalu juga pengaruh sosial budaya. Aduh, hari ini ya, apa-apa di sosmed dibanding-bandingkan dan standar dunia bisa membuat kita overthinking loh. Standar dunia bilang gini, orang yang sukses punya aset, punya posisi, jenis pakaiannya apa dan sebagainya. Jadi kita membandingkan jadi overthinking sendiri ya. Jadi kita lihat pengaruh sosial budaya juga mempengaruhi. Lalu ada yang jenisnya personality-nya tuh cermat, perfeksionis. Itu bisa membuat lebih overthinking dibandingkan yang lainnya. Atau sungkanan, jadi takut apa kata orang, kita jadi overthinking dengan apa kata orang. Dan yang berikutnya adalah skill. Skill ini adalah kemampuan untuk kita mengelola pikiran kita. Kalau luka, trauma, kita perlu proses untuk kita pulih. Kalau pengaruh sosial dan budaya, kita perlu replace pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau personality dan skill, yuk mari kita tingkatkan. Bagaimana caranya?
untuk kita mengelola overthinking kita. Skill apa yang perlu kita miliki? Kita lanjut ya. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat. Di sini ada 3F. Sama-sama katakan 3F. 3F. F yang pertama, fight. Yuk bilang sama-sama gini, fight. Fight, perang, fight, fight. Yang kedua, feed, makan. Makan. Siap-siap ya yang nanti main drama. Yang ketiga adalah fokus. Fokus. Oke, biar hafal sama-sama yuk. Fight. Fight. Jangan lupa ya, fight. Yang kedua, feed. Yang ketiga, fokus. Oke, boleh ke depan? Kenapa fight? Karena kehidupan kita boleh maju di sini adalah peperangan rohani. Dan area peperangan rohani adalah salah satunya di pikiran. Yuk kita lihat di sini. Oke, boleh maju ke depan. Sambil mereka mempersiapkan kita baca yuk ayat ini ya sama-sama 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke, boleh. Tubuh di bagian sini, tubuh dulu. Oke, HRD boleh. HRD naik dari sini. Yes. Tubuh berdiri sini. Oke, jiwa di tengah. Roh boleh. Oke, iblis di sini. Oke. Oke, iblis di sini dulu. Ini agak jauh ya. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pikiran ada di mana? Pikiran ada di jiwa. Jadi di jiwa itu ada pikiran, mind, ada emosi, ada kehendak. Pengambilan keputusan, decision ada di jiwa, di pikiran. Dan your body will follow your decision. Tubuh kita hanya mengikuti keputusan yang diambil di area pikiran. Oke, namanya siapa? Weni. Melamar pekerjaan. Sebulan nungguin, gimana ya hasilnya? Lalu dapatlah hasilnya. HRD memberi jawaban. Silakan HRD ngomong apa sama Weni? Halo Weni, maaf aplikasi pekerjaannya belum bisa kita terima. Karena minggu lalu posisi tersebut udah diisi oleh orang lain. Oke, keputusannya ditolak, tidak diterima. Tubuh mendengar. Lalu gimana respon jiwa? Waktu mengetahui tidak diterima. Oke, jiwa ngomong apa aja? Boleh kasih pinjem? Ya. Wah, saya ditolak. Kenapa ya? Saya coba cari pekerjaan lain gak ya? Oke, pemikiran apa lagi yang ada di jiwa? Kira-kira, apa lagi yang ada di pikiran? Apa saya gak kurang baik ya? Benar, mulai pikiran itu kan, itu apa namanya? Negatif self-talk. Kemudian apa lagi? Kok yang lain diterima ya? Saya enggak. Tuhan sayang gak sama saya? Kira-kira saya masih punya masa depan gak ya? Atau saya bodoh ya? Atau saya gak bisa ya? Aduh, saya harus ambil keputusan apa ya? Coba lagi atau udahlah menyerah aja deh. Ini bergumul nih di pikiran ya. Lalu iblis. Bukankah iblis selalu melemparkan panah api. Sambil melemparkan panah api. Ngomong apa aja ke jiwa. Boleh? Kelilingin jiwa. Ya. Kamu tuh memang gagal. Kamu gak punya masa depan. Kamu gak layak. Mulai menuduh, betul? Tuhan tuh gak sayang sama kamu. Coba. Mulai ngomongin buktinya? Tuhan. Mana buktinya? Tuhan gak tolong kamu tuh. Kamu tahu gak yang lain dibela? Kamu doang yang gak dibela. Gagal kamu. Kamu gagal. Mana ekspresinya? Aduh. Saya gagal. Sayang Tuhan sama kamu. Udah. Tuhan gak sayang. Murtad aja, murtad. Udah murtad. Nah, mulai mempengaruhi. Murtad kata saya mah, murtad.
Mati, bunuh diri udah mati. Kamu Mulai nggak layak, mempengaruhi kamu ya. udah kalah, kamu nggak punya masa depan. Pokoknya Tuhan nggak sayang sama kamu. Oke, ini di pikiran nih, bergumul. Lalu roh bilang apa sama jiwa? Oke, ini masih muter-muter. Oke, tapi roh bilang sama jiwa. Oke, roh mau bicara, baca. Ya, nggak apa-apa. Kamu gagal. Sebab aku ini mengetahui Bohong. rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Jangan kamu. percaya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, bayangin aja kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu di sini ada peperangan. Apa yang kita mau perkatakan kepada jiwa kita. Makanya di Mazmur, Daud ada tulisan seperti ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berkata kepada jiwa kita dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Untuk mengisi pikiran kita. Karena apa? Ada pemikiran dari diri sendiri. Ada pemikiran apa kata orang. Belum lagi teman-temannya bilang, iya kamu tuh pilih aja ke sana. Ngapain ikut Tuhan? Kalau di sana nggak ada lembah kekelaman, ada jalan pintas. Kamu pasti ada jawaban. Lingkungan juga menawarkan seperti itu, betul? Lalu iblis juga masih terus berkeliling. Dan roh bilang apalagi menguatkan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di sini bingung nih. Mencoba lagi atau menyerah? Mencoba lagi atau menyerah? Keputusannya apa? Nyerah aja nyerah. Gak ada masa depan lagi. Nyerah. Gagal. Percayalah Kamu gagal. kepada Tuhan dengan segenap Gagal. hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba lagi. Tepuk tangan. Bakat. Tubuh tinggal melakukan keputusan yang diambil di jiwa. Tubuh bilang gini dong, yes gitu. Saya coba lagi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya, terima kasih. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang pertama adalah fight. Yuk bilang sama-sama fight, peperangan rohani. Yang kedua apa setelah fight? Yaitu feed, makan. Kalau kita tubuh, apa yang kita makan? Kalau makan makanan junk food, imun tubuh kita jadi lemah. Kalau makan makanan bergizi, imun tubuh kita jadi kuat. Demikian juga pikiran kita. Apa yang kita makan, yang kita masukkan kepada pikiran kita. Kalau junk food, gosip, informasi negatif, maka iman kita menjadi lemah. Tapi kita makan firman Tuhan. Seseorang yang beriman bukan berarti tidak pernah overthinking. Seseorang yang beriman bukan berarti tidak pernah khawatir. Seseorang yang beriman bukan berarti tidak pernah takut gagal. Tapi ketika overthinking, datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk bisa memberi kekuatan untuk mengatasi pikiran. Waktu khawatir, datang sama Tuhan, minta Tuhan tolong kuatkan saya yang khawatir dan lemah iman. Datang sama Tuhan, minta kekuatan. Dan ketika ada pemikiran-pemikiran negatif, makanya di sini, jadi waktu kita baca firman, kalau ada pemikiran-pemikiran yang negatif dan overthinking, kita replace dengan firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ketika pemikiran-pemikiran negatif itu datang, kita replace dengan firman Tuhan. Maka kita perlu terus-menerus baca firman Tuhan. F yang ketiga yaitu fokus. Apa yang kita fokuskan dalam hidup? Di dalam hidup kita pasti akan menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Jadi dalam hidup ini ada hal-hal yang di luar kontrol. Ada hal-hal yang jadi area tanggung jawab. Di luar kontrol kita itu masa depan. Kita nggak tahu.
Di luar kontrol kita, apa kata orang, perkataan orang lain, itu di luar kontrol kita. Orang lain berubah atau tidak berubah, itu di luar kontrol. Tapi ada bagian tanggung jawab kita, yaitu bagaimana kita berespon. Kita ini mau berfokus kepada yang di luar kontrol atau kita mau berfokus kepada tanggung jawab kita. Seringkali kita berusaha mengontrol masa depan. Kalau kita mengontrol masa depan, sebenarnya kita ini sulit untuk surrender. Tahu nggak? Tuhan itu nggak membukakan semua yang di depan loh. Kita nggak pernah tahu apa yang di depan. Supaya apa? Kita hidup day by day dengan bergantung dan percaya kepada Tuhan. Hiduplah hari demi hari. Dan yuk, bagaimana kita bisa damai sejahtera? Karena kita sadar kita dikasihi. Kita baca sama-sama ayat penutup. Pemain musik boleh siap-siap. 2, 3. Dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Fokuslah, ingatlah akan kasih Tuhan. Ingatlah salib Kristus. Kenapa? Karena kita tahu Yesus mati buat kita. Artinya kita berharga dan dikasihi. Kalau kita sadar kita dikasihi, Tuhan yang mengasihi kita pasti memegang hidup kita dan masa depan. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita mau naikkan satu pujian ya, kita bangkit berdiri.